Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Riz dari kelas 03 TPLP 017. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rumus dan sebuah soal yang sudah saya buat dari dosen Pak Hasbi. Dan di sini saya membuat soal dengan rumus kombinasi. Dan untuk rumus kombinasi sendiri saya menggunakan dua, yaitu dari relasi tidak simetris dan relasi reflektif. Oke, pertama-tama di sini kita sudah melihat soalnya. Di sini ada himpunan A dan B. Kita lihat untuk elemennya. Untuk elemen di himpunan A itu ada 3, 4, 2, dan 5. Dan yang A ini menggunakan relasi tidak simetris. Dan untuk yang B, M, D, P, L untuk elemennya menggunakan relasi reflektif. Oke, di sini kalau kalian bingung gimana cara tahu ini tuh yang A-nya gimana, jadi untuk R1-nya tuh gimana sih? Dapetinnya gimana? Oke, kalau kalian bingung gimana, di sini kalian bisa lihat ada relasi simetris dan relasi tidak simetris. Yang saya tangkap dari relasi simetris ini, kalau misalkan dia itu tiap anggotanya bakal berhubungan satu sama lain ke anggota B, maka dia akan selalu terhubung, dan sebaliknya, dan B terhubung ke anggota si A. Dan sini juga ada contohnya, 1, 2, dan 3 untuk elemen si A, maka R-nya adalah 1 ke 2, 2 ke 1, 1 ke 3, 3 ke 1, dan 2 ke 3, 3 ke 2. Maka dia akan beriringan. Maka kayak A itu bakal terhubung sama si B, dan si B bakal terhubung sama si A, kayak gitu. Kalau misalkan untuk si relasi si tidak simetris ini, dia itu tidak terhubung karena dia tidak simetris, maka dia hanya si A nya saja. Jadi 1 ke 2, 2 ke 3, dia nggak bakal 1 ke 2, 2 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 2, 1 ke 3, 3 ke 1, dia nggak bakal kayak gitu karena tidak simetris. Kalau misalkan kalian bingung buat, oh ini yang R2 tuh gimana sih untuk rumus si relasi reflektif, nah di sini juga udah dijelaskan untuk relasi reflektif sendiri. Kalau misalkan relasi reflektif sendiri itu, dia bakal si himpunan A itu bakal berhubungan sama si diri sendiri. Itu berhubungan diri sama diri sendiri itu gimana sih? Dia bakal nge-mirror. Jadi dia bakal naruh si elemennya satu lagi. Contoh di sini untuk elemennya ada 1, 2, dan 3, maka masing-masing bakal mirror lagi. Jadi ada 1 sama 1, 2 sama 2, dan 3 sama 3. Oke, kita lanjut ke soal. Di soal itu, untuk yang A-nya itu 3, 4, 2, dan 5. Maka cara menghitungnya itu adalah 3 ke 4, 4 ke 2, dan 2 ke 5. Dan untuk yang R2-nya atau si B, dia menggunakan rumus si relasi efektif sendiri tadi, mirror. Maka M dan M, D dan D, P dan P, dan L dan L. Nah, di sini untuk R1 dikurang R2, itu kenapa saya kasih tanda penak sini? Karena dia tidak ada yang beririsan. Apa tidak beririsan? Kalau tidak beririsan itu sendiri, dia itu mencoret angka yang nilai yang sama, dan yang tidak beririsan akan diambil ditaruh ke sini. Jadi di sini kita lihat semuanya tidak ada yang beririsan, maka semua untuk R1 ini ditaruh semua. Dan sebaliknya untuk R2 juga sama, karena tidak ada yang beririsan dengan R1, maka ditaruh semua. Saya kasih panah sini. Kalian jawabannya tetap sama. Maka dari jawaban R2 ini MM, DD, PP, dan LL. Nah, di sini untuk jawabannya R1 bolas tangkup, R2. Kenapa bolas tangkup? Di sini kita kan menggunakan rumus kombinasi, jadi kita bisa bebas menggunakan operasi himpunannya boleh pakai apa saja. Dan untuk dari bolas tangkup ini, dia itu mendefinisikan kalau misalkan yang tidak beririsan itu ada apa saja. Dan ini semuanya karena semua tidak beririsan, maka semuanya dimasukin dari 34, 42, 25, MM, DD, PP, dan LL. Udah oke.
Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari presentasi dan soal yang saya buat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.